Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GECA Peniel Surabaya dan GECA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini, Rabu tanggal 3 Desember 2025. Tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan yang terakhir di tahun 2025. Tetapi kita boleh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh sama-sama belajar dari salah satu jadwal pembacaan kita hari ini yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di rumah. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali, bahkan setiap kali memiliki satu pengharapan, memiliki keinginan. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Apa yang menjadi kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam ayat ini, perempuan-perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat mayat Tuhan Yesus dan telah menyiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Di jalan mereka berpikir bagaimana caranya untuk menggulingkan batu besar penutup kubur Tuhan Yesus. Pada saat mereka sampai di sana, mereka melihat bahwa batu kubur tersebut telah terguling. Kubur di mana Tuhan Yesus disemayamkan sudah terbuka. Mereka tidak tahu siapa yang menggulingkannya. Mereka senang karena itu berarti sesuai dengan harapan mereka. Mereka bisa melihat Tuhan dan merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi saat mereka masuk, betapa terkejutnya mereka bahwa mereka tidak mendapati mayat Tuhan Yesus di situ. Dikatakan di dalam ayat yang ke-4, mereka termangu-mangu, mereka terkejut, mereka terpaku, mereka tidak mengerti kenapa mayat Tuhan Yesus tidak ada di tempatnya. Mereka bertanya-tanya. Ini semua tidak sesuai dengan harapan dari para wanita-wanita yang datang untuk melihat Tuhan dan yang sudah menyiapkan rempah-rempah untuk merempahi mayat Tuhan Yesus.
Hal ini membuat mereka bertanya-tanya. Ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi mereka terkejut saat ada dua sosok yang berpakaian berkilau-kilauan. Di ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan mereka mendengar bahwa dia berkata, "Mengapa engkau mencari dia?" Yaitu Tuhan Yesus yang hidup di antara orang yang mati. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada para murid termasuk pengikut-pengikutnya. Di situ juga ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saat para perempuan-perempuan ini mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka sangat bersukacita. Karena apa? Karena ternyata ini melebihi dari harapan mereka. Mereka datang ke kubur Yesus untuk melihat dan merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada satu sukacita yang besar, sukacita yang meluap-luap karena ternyata mereka mendapati kenyataan bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang melebihi dari harapan mereka. Mereka hanya ingin datang melihat dan merempah-rempahi mayat Tuhan. Tetapi ternyata mayat Tuhan sudah tidak ada. Bukan karena hilang atau dicuri orang, tetapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang melebihi dari harapan kita. Saat kita mendapati bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin seperti para murid-murid ini, para perempuan-perempuan ini, mereka sempat kecewa. Tetapi kemudian Tuhan menyatakan bahwa ada sesuatu yang melebihi harapan mereka. Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang melebihi dari harapan mereka. Yesus tidak selamanya mati, tetapi Yesus bangkit. Dan kebangkitan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa sehingga menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas maut. Dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan dia bangkit. Itu sebabnya jangan pernah kita melupakan apa yang Tuhan janjikan. Para murid, para wanita-wanita yang datang setelah melihat bahwa mayat Tuhan tidak ada dan malaikat menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka dengan penuh sukacita berlari, mereka menyampaikan kabar baik ini kepada murid-murid yang lain dan pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Di ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 dinyatakan bahwa para murid tidak percaya. Mereka menganggap bahwa perempuan-perempuan ini hanya omong kosong belaka. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat yang ke-40 berkata, Tuhan Yesus mengatakan
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Para perempuan, para murid, pengikut-pengikut Tuhan sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus berjanji Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka kurang percaya, mereka tidak percaya. Tuhan kita, Allah yang luar biasa, Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan Tuhan kita benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah di dalam kehidupan kita yang memiliki pengharapan, kita yang memiliki satu kerinduan, keinginan, mari taruh harapan kita kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan yang mampu mengabulkan pengharapan kita, mampu mewujudkan keinginan kita, bahkan melebihi dari harapan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Karena itu mari andalkan Dia di dalam kehidupan kita. Taruh harapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Percayalah, maka kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menjawab doa, pengharapan, pergumulan kita melebihi dari apa yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang menguasai seluruh kehidupan ini. Tuhan yang sudah bangkit, demikian juga Tuhan yang akan membangkitkan kami. Iman percaya kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan kami mau taruh harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Karena saat kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.